Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustad yang hadir wonten ing disrutinan ing dalem ingkang tansah kawula taati, ingkang tansah kawula mulyakaken, ingkang boten saged nyebat setunggal-setunggal, ingkang pastinya tidak bertujuan untuk mengurangi rasa ta'zim dan hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Para sepuh, para bini sepuh yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, pecinta sholawat, pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Password pada malam hari ini adalah orang yang terlalu banyak dosa tapi tidak mempunyai amal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kathura nalikani dadi akeh apa gunul abdi pira-pira dosane kawula, falam yakun mongko ora ana iku lahu kadue abet minal amali saking amal apa madaran yukafiru kang bisa ngusek apa maha ing gono ibtala mongko bakal ngekei balak mongko bakal nguji hu ing abet sapa Allah Gusti Allah diuji bil husni kelawan susah. Tujuannya apa? Liyukafiro supaya yen to buse apa sing mengkono-mengkono huzn ha ing gono anhu saking abad. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah banyak dosanya, ahli berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai perkara limo-limo dilakoni, madon apa maneh main apa maneh mendem maling madon, pokoknya perkara limo dilakoni, kemudian dia tidak mempunyai amal untuk bisa menghapus dari dosa-dosa sing kaya gunung, maka
untuk menghapus dosa-dosa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian, akan memberikan bala kepada orang tersebut dengan harapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan diberi ujian ini kok masih belum sadar, kalau dikasih bala kok masih belum sadar, si pancet ayo nglakoni kemaksiatan, si pancet ayo nglakoni larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa mengambil hikmah daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang banyak dosanya tersebut, maka orang tersebut dosa-dosanya akan semakin banyak, bahkan orang tersebut akan abadi berada di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila saking niku leres dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Jundub bin Junadah wa an Abi Abdurrahman bin Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kamu berada. Jangan sesekali kamu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana antum semua tidak memiliki amal-amal yang hasanah yang bisa menghapus kepada dosa-dosa sampeyan, maka panjenengan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberi ujian di dunia. Tujuannya agar supaya sampeyan itu bisa sadar dan bisa mengambil pelajaran daripada ujian tersebut, kemudian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kamu berada. Kemudian kalau terpaksa antum semua melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'at bi sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Bila mana jenengan sudah tidak bisa menghindari untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah sampeyan berbuat kemaksiatan, maka harus diiring-iringi dengan berbuat kebaikan untuk melakukan keapian. Apa tujuannya? Untuk menghapus kemaksiatan yang telah sampeyan lakukan. Maksiat kok sholat tak gelem, ya. Maksiat kok sedekah tak gelem, maksiat kok poso tak gelem, maksiat kok istighfar tak gelem. Itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Justru sampai akan bagaimana diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian-ujian, sehingga sampai dengan ujian tersebut bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, pecinta sholawat, pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis, setelah kita berbuat maksiat, maka kita harus melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti apa kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan sehingga kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan itu bisa diampuni di busetnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti saudara, si kakek saudara, mari melakukan kemaksiatan, mari ngombe, mari main, mari medok, ya.
sing akeh sedekah. Kemudian setelah sedekah wa sholate, sing akeh nglakoni salat sunah. Ya, sing akeh nglakoni salat sunah. Wa saumin, sing akeh nglakoni poso. Poso iku akeh. Poso sunat lek dilakoni sak wulan blenger. Ya, wonten poso Senin, Kamis. Nggih. Wonten poso malih poso Bait. Ya. Poso muti, itu poso muti, poso putih. Ini telung dino, tanggal 13, 14, 15. Ya, wakeh jadi dilakoni dalam sak bulan kok bener rasanya lakoni poso. Ya. Kemudian melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kejelekan yang sudah kita lakukan insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan seperti sedekah, sholat, puasa dan istighfar kepada Allah itu akan menghapus terhadap kejelekan yang telah kita lakukan. Aitaziluha wa tadhabuha min syuhufil malaika haqiqah. Jadi sampeyan melakoni keelekan ditulis yang malaikat simal. Sama malaikat simal. Malaikat atid. Jadi kan melakoni keelekan itu langsung ditulis yang malaikat atid. Malaikat raqib bagian nulis keapian. Wakila huwa kinayatun an adami muakhadati biha. Tamhuha itu adalah merupakan kinayah dari ketidakadanya pengambilan terhadap sayyi'ah yang sampeyan lakukan. Wa in kanat sabitatan fi syuhuf, meskipun kejelekan yang sampeyan lakukan itu sudah ditulis oleh malaikat shimal, malaikat atid. Kejelekan yang bagaimana? Wa hadza fi sayyi'atin mudhiyin man fa'alaha sitta sa'ah. Jadi kejelekan tersebut yang telah sampai lakukan yang sudah lewat itu tidak akan ditulis oleh malaikat siman selama 6 jam. Saya sampai jam 8 lakoni keelekan. Ya. Jam 8 lakoni keelekan. Kemudian setelah 6 jam sampeyan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melakukan kebaikan la tetap qabla dzalik. Jadi sebelumnya 6 jam kejelekan itu tidak ditulis oleh malaikat shimal. Hatta yuqalu tazalu haqiqatan aw kinayatan. Faqad jaa'a idza fa'ala al-'abdu sayyi'ah wa 'arada malakus simal ayat tubaha qala lahu malakul yamin. Ketika seorang hamba melakukan kejelekan, kemudian malaikat simal, malaikat atid akan menulis kejelekan yang sampai lakukan, maka malaikat yamin, siapa malaikat yamin itu? Malaikat raqib. Itu ngomong yang malaikat atid. Ya Allah ngomongin isbir la'allahu yastaghfiru aw yatubu fayatadiruha dan mutahadi mudah fa in taba fiha katabaha sahibul yamin hasanatan. Jadi malaikat yamin isbir la'allahu sing sabar malaikat atid wong nawa wong iki sing pas nglakoni dosa iku mau gelem tobat. Ayo diteni yang malaikat atid sampai 6 jam. Fa in taba fiha katabaha sahibul yamin hasanatan. Maka ketika setelah 6 jam orang yang melakukan dosa itu belum tobat dari Allah Subhanahu wa taala,
malaikat atid murung ndak nulis, justru malaikat yamin siapa? Malaikat raqib menulis terhadap orang yang setelah 6 jam melakukan kejelekan kemudian tobat, ditulis kebaikan oleh malaikat yang yamin. Wa illa qala al-syahidisman lenda tobat. Wong sing mari nglakoni kejelekan tadi, melakukan dosa tadi, ndak gelem tobat, qala maka malaikat raqib berkata di sahib shimal terhadap malaikat atid, uktub arahullahu minhu, tulis wis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyantaikan terhadap kamu. Ini berarti malaikat sinten? Raqib dumateng malaikat atid. Sayyi'ah, kejelekan yang dimaksud yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini disebutkan wasayyi'atu samilatun lis-shaghirati wal kabirah. Sayyi'ah yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak pandang dulu, baik kejelekan itu kecil atau kejelekan itu besar, baik itu dosanya kecil atau dosanya besar. Kama huwa zahirul hadis. Lakin hasanatu binisbati ilal kabirah at-taubah minha. Akan tetapi al-hasanah ilal kabirah at-taubah minha fala yakfu wa yadhanu amal sholihah. Bila mana kita melakukan dosa besar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni terhadap orang tersebut meskipun orang tersebut melakukan kebaikan kalau tidak disertai dengan taubat kepada Allah. Dan dosa yang sing nglakoni dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun orang tersebut melakukan kebaikan bila orang tersebut tidak bertaubat kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Ruya diceritakan anna rajulan yusamma Nabhat at-Tamari. Diceritakan ada seorang laki-laki yang bernama Nabhat at-Tamari radhiyallahu taala anhu. Kana lahu hanut aidukanun yabi'u fi tamran. Nabhat at-Tamari iki para gadah pokok iki niku warung. Gadah warung utawa tuku. Yabi'u fi tamran, di dalamnya dijual tamran atau kurma. Faja'athu imra'atun ajnabiyatun hasna'u. Kemudian datang seorang perempuan lain yang bukan mahramnya yang sangat cantik di Raya. Ana wedok aku yang ini buku muai tidak akan. Apa yang sampai akan berbuat terhadap orang tersebut? Bukan tidak pernah hilang. Apa mau itu ayu? Tidak peduli kiai ini kalau mau itu ayu. Benar itu tapi yang sing lirik. Ya, banyak yang mau itu ayu. Lihat tidak. Itu bukan. Mana ayu? Tidak didelok eman-eman didelok tuh. Jadi melok dari Sayyidina Ali ya wis. Lakal ula alaikas sania. Pandangan yang pertama adalah rezeki bagi kamu dan pandangan yang nomor dua adalah dosa bagi kamu. Ya apa maksudnya? Jadi sampai nek ketemu wong wedok, karo sampeyan wedok ayu. Delok ae rezeki kowe ya. Tapi ojo kurang. Maksudnya ojo kurang ya apa? Mari delok ngene wis liwat ono sing didelok lha iki sing dosa iki. Wis ono ora kok didelok meneh. Ya iki sing dosa. Nek depan iki ndak ada oleh kene sampeyan, kon sampeyan delok risik ali. Itu suwe dulu ae. Mari ngomong astagfirullahaladzim. Ya, ojo sampe malih. Sampe berarti di malih kurang deloke. Nah, iki sing dosa. Iki jenenge wa alaika
sania. Ya, lakal ula wa alaika sania. Pandangan yang pertama itu rezeki buat kamu, akan tetapi pandangan yang kedua itu adalah dosa bagi kamu. Ayo, sopo sing tidak delok orang itu ayo. Pakai putih ayo itu mantu. Kamu yang berbeda, ukur bisa, ya. Hiler, ya. Mesti coba kasih nama hiler. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'anhu imra'atun ajnabiyyun hasna tastari minhu tamron. Lah tujuannya wong wedok yang tukune nabhan at-tamari itu badhe tugas apa? Badhe tugas kurma. Maka kemudian nabhan at-tamari ngomong yang wong wedok sing wayune karo wanita. Inna dakhilal hadud ma huwa khairun min hadha. Sesungguhnya orang yang masuk ke toko tidak ada yang lebih baik kecuali ini. Tidak orang kalau biar aku nunggu toko yang wedok sing ayu yang mlebunya toko kecuali saya suatu wine luar biasa. Masya Allah. Jadi nak taman tidak delok. Selagi delok umi yo. Selagi delok umi ya. Lah falamma dakhalat ketika wong wedok iku wis mlebu nang dene tukune nabhan at-tamari asoba minha ma yusibu rajul min imraatihi min ad-dhammi wa takbil ghayra annahu lam yujanuha. Ketika perempuan itu masuk ke dalam tokonya terjadi sesuatu. Apa? Jarene wong ini apa ya? Di terus masih di mari kono di bumi tapi tidak dikumpuli goyokan mau nabi jannah. Kumaja ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari lakoni ngono nabhan at-tamari takonya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala kemudian nabhan at-tamari berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa aqimhu alayya." Ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu ya Rasulullah. Saya telah ambil ngam tenglare wedok sing wayune gagak sing tumbas kurma tenggu Rasul. Kemudian bagaimana? Fa'aradu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dak delok yang nabhan at-tamari. Faqala lahu Umar. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada nabhan at-tamari, Sayyidina Umar, laqad satarakallahu law satarta nafsaka thumma karrara lahu dzalika nabhan miraran wa huwa yu'ridu anhu. Jadi Sayyidina Umar, betul-betul Allah telah menutupi terhadap aibmu bila mana kamu mau menutupinya. Jadi tahu bisa. Lek sampeyan saya enggak boleh lek. Lek mari lakoni ngono ojo cerita-cerita. Lek mari lakoni ngono ojo cerita-cerita. Urusan sampeyan ambek Gusti Allah. Insyaallah bakal ditutupi yang Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qarrara lahu Umar dzalika an-nabhan. Kemudian sidang nabhan at-tamari balik ngomong sadarkallahu lau sadarka. Ya, ngomong untuk balik ngomong untuk. Ya. Wa itu anu tapi Sayyidina Umar enggak gelok-geloknya ini nabhan at-tamari. Ya. Hatta dzikra lahu isu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada nabhan at-tamari, tawadda wudu'an hasanan. Mari nglakoni wudu yen kanjeng Nabi dikon wudu. Aduh ya apa? Banget. Mari nglakoni kemaksiatan ngono, mari ngam
dibalik gimana? Mari mabung itu, mabung mana? Mari mabung mari enak ya. Ayai. Ya apa? Kalau kamu ngumpet semengi, Israel tapi menjadi Islam. Pada waktu Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian nakhan at-tamari wudhu dan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iku carane lek jenengan ada dosa sing kata lek kepengin dilebur yang ini Allah Subhanahu wa taala. Ayo baik itu dosa cilik utawa dosa gede. Ya lek sampean ndak duwe amal maka sampean akan diuji dikai musibah yang Allah agar supaya sadar. Tapi lek sampean duwe kebaikan maka kebaikan tersebut akan apa? Menghapus terhadap dosa-dosa yang telah sampean kerjakan sehingga sampean habis dosanya seperti anak yang baru lahir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak bisa panjang lebar, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.